Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Nyanyian perarakan pembuka dari Mada Bakti nomor 506. 506 Mada Bakti. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki, menyambut santapan. Kami mohon memasuki, menyambut santapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pernikahan kita pada hari Jumat pertama di bulan Juni ini, di mana pada hari ini bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan Santo Bonifasus sebagai uskup dan martir dari tahun 675 sampai tahun 754 sebagai suatu peringatan wajib yang kita rayakan. Bonifasus merupakan seorang misionaris besar dan dijuluki sebagai Rasul bangsa Jerman. Ia lahir di Inggris dengan nama Wilfrid sekitar tahun 675. Ketika menginjak dewasa, ia masuk biara Benediktin di Nursling sebagai rahib dan imam. Kemudian juga menjadi abbas. Ketika menghadap Paus Gregorius II di Roma, Paus menganugerahinya nama baru, Bonifacius. Kemudian mengirimnya untuk menjadi misionaris di Jerman, pertama-tama ke Hesse, kemudian ke Thuringia, Bavaria, dan akhirnya ke Prisia. Pada tahun 722 dia dipanggil ke Roma oleh Paus Gregorius II untuk ditabiskan sebagai uskup dan dijadikan utusan pribadinya di Jerman. Ia pun kemudian mengundang banyak misionaris lain dari Inggris, sehingga iman Kristiani menjadi semakin berkembang di Jerman. Pada tahun 754, ketika sedang merayakan Ekaristi di daerah Docum, Bonifacius diserang oleh sekelompok orang kafir. Maka ia bersama dengan beberapa imam yang menyertai dan sekitar 50-an umat Kristiani gugur sebagai martir pada saat itu. Jenazah Bonifacius kemudian dimakamkan di Katedral Fulda, pusat Katolik Jerman pada waktu itu. Dan dengan demikian lewat perjuangannya kita juga diajak untuk sungguh menanamkan iman yang benar dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh memperjuangkan iman yang benar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari di depan Tuhan kita hening, serta mempersembahkan diri kita pada kesempatan ini. Dan nanti kita akan lanjutkan permohonan kita lewat penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus di hari Jumat pertama di bulan Juni ini.
Tentu dengan segala niat dan doa-doa kita masing-masing, ada yang punya intensi 9 kali berturut-turut untuk menghadiri perayaan Misa Jumat pertama penghormatan kepada Sakrament Maha Kudus. Itu adalah satu novena yang terus-menerus diperjuangkan dalam kehidupan. Pada kesempatan ini kita tetap mau dalam doa-doa kita, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih mempersembahkan kepada Tuhan saudara-saudari kita, utamanya anak terkasih kita yang telah meninggal, yaitu Bernadette Priscilia Audrey yang sudah berpulang 18 hari yang lalu, dan juga Tony Rompong, opanya yang sudah terlebih dahulu mendahulunya 31 hari yang lalu, dan juga berdoa untuk almarhum Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia Suyanti. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifasius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya, dan dengan demikian membawa buah keselamatan yang kekal bagi kami. Terlebih bagi mereka yang kami dalam doa kami juga pada kesempatan ini, anak terkasih Bernadette Priscilia Audrey yang telah Engkau panggil 18 hari yang lalu, dan Opa Tony Rompong 31 hari yang lalu, serta Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia Suyanti. Semoga dengan iman yang dimiliki oleh orang tua saudara kami ini, Kau perkenankan untuk bersatu sepenuhnya dengan di dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami yang masih bersara di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu, demi pernyataannya, demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan, Hakim yang adil. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sepanjang hari penuh penghormatan kepadamu. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Tetapi aku senantiasa mau berharap kepadamu dan menambah puji-pujian bagimu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sini di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.
Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita diutus untuk menyatakan iman yang benar. Seperti yang kita dengarkan pada kesempatan ini, inti iman kita adalah Mesias lebih tinggi daripada siapapun. Pada hari ini adalah hari kita memperingati atau perayaan Santo Bonifasus, seorang pewarta iman yang benar. Diutus ke Jerman untuk sungguh-sungguh menyatakan iman ini, di mana kita tahu bahwa akhirnya dari Jermanlah muncul yang namanya reformasi. Mungkin itu adalah jalan-jalan Tuhan untuk menanamkan iman. Namun sejauh mana kedalaman iman itu sungguh berakar penuh sehingga tidak beralih sungguh dari kebenaran yang sejati. Injil Markus pada kesempatan ini menampilkan kisah tentang bagaimana Yesus menjalankan tugasnya, memperbaiki pemahaman yang salah atas ajaran kitab suci dalam arti yang diajarkan oleh kitab Taurat Musa. Pokok kesalahan serius itu adalah kesalahpahaman dari pengajaran yang salah dari para ahli Taurat tentang kedudukan Yesus Kristus Sang Mesias dan Daud leluhur Israel, di mana mereka melihat bahwa Daud lebih tinggi daripada Mesias. Kenapa terjadi salah paham? Karena salah menempatkan pemahaman itu sendiri. Dengan bertumpu pada kitab Taurat sendiri, Yesus menunjuk bahwa Daud sendiri menyebut kitab Taurat sendiri atau menyebut Yesus sebagai tuannya, dan Tuhan sendiri meminta Mesias duduk di sebelah kanannya sampai semua musuh diletakkan di bawah kakinya. Bagaimana mungkin Mesias menjadi anak dari darah dan daging dari Daud? Maksud Yesus adalah untuk meluruskan pemahaman atau membuat pendengarnya tidak salah paham, seakan-akan Mesias Putra Allah adalah keturunan biologis daging dari Daud. Seakan-akan Daud lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan Mesias Putra Allah. Lalu poin tentang tugas mengajar dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius dalam bacaan pertama, pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ia berharap Timotius tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah ia terima dan yakini, dengan selalu mengingat semua yang telah diajarkan oleh Paulus kepadanya. Ia menasihati agar Timotius ingat dan sadar bahwa kebenaran itu sudah sejak kecil diajarkan kepadanya dalam iman akan Yesus Kristus dalam kitab suci. Semua ajaran kitab suci itu dipakai untuk mengajar, menetapkan apa yang benar dan apa yang salah, memperbaiki dan mendidik orang di jalan kebenaran. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus dan nasihat-nasihat Paulus kepada Timotius sebagai asistensinya pada saat itu, kita belajar komit menjalankan tugas pewartaan kita, mewartakan pokok-pokok iman kita dengan berani dan tekun. Dan jangan kita terombang-ambing dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, sehingga justru komitmen kita menjadi hilang. Dan persis itulah yang seringkali muncul di dalam pikiran dan hati kita.
Pada saat kita mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita ke dalam dunia ini, maka kita akan ditarik oleh dunia ini. Tetapi pada saat kita mengarahkan pikiran dan hati kita sedang kebenaran dan kehendak Allah sendiri, maka apapun akibatnya dan bagaimanapun resikonya, kita harus berani untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Maka kebenaran berangkat dari satu, sesuai dengan penglihatan kita dan kata hati nurani kita. Kemudian dari sanalah kita bisa menemukan apa yang sungguh-sungguh benar dan baik untuk dinyatakan. Dari bacaan pertama yang kita dengarkan, kunci yang tidak boleh diabaikan dalam pewartaan kita adalah bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah Sang Mesias, dan Dia tidak lebih rendah daripada nabi, tidak lebih rendah dari siapapun. Dari ajaran utama ini, nilai-nilai hakiki yang berasal dari pengajarannya pun kita tawarkan atau kita wartakan, seperti keadilan, pengampunan, kejujuran, kesetiaan, dan hormat, serta cinta kasih dan komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Sejauh mana hal ini sungguh terpatri dalam diri kita, saudara-saudara terkasih, mari depan Tuhan kita hening sejenak. Sebagaimana Bonifasius sungguh menanamkan ajaran dan kebenaran Tuhan, walaupun akhirnya dia harus dibunuh karena kebenaran itu, tetapi dia tidak takut. Dan juga pengikut-pengikutnya pada saat itu mendengarkan apa yang diajarkannya juga ikut meninggal pada saat itu. Tetapi justru itulah yang membuat iman akan semakin tumbuh berkembang, karena kebenaran tetap menjadi satu kebenaran untuk semakin tumbuh memperjuangkan yang paling baik menuju kepada kesempurnaan, tanda persatuan dengan Allah sendiri. Kita hening sejenak. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Nyanyian persembahan dari Puji Syukur nomor 643. 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat Ilahi
setia pada Sang Raja. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifasius Uskup dan Martirmu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan suci ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Bonifasius Abbas yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadir pada kesempatan ini, terlebih di hari Jumat pertama di bulan Juni. Dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Anak terkasih Bernadette, Frisilia, Audrey, Opa Tony, Rompong, Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia Suyanti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari puji syukur nomor 641. 641. Segala bangsa yang telah ditebus masuk ke Sion sambil bersyukur, memuji Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jadikan kami juga beriman bagai umat-Mu yang telah menang demi mahkota jaya cemerlang. Haleluya, haleluya. Walau perang semakin menggegar, nyanyian jaya sayup terdengar. Kembali tabah hati penggentar. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada peringatan Santo Bonifasius Martirmu. Teguhkanlah hamba-hamba-Mu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan sampai kami masuki kehidupan abadi bersama-Mu. Kini kami akan meluangkan waktu sejenak untuk bersimpu di hadapan-Mu depan Sakramen Maha Kudus di bulan Juni ini. Semoga bukti tanda cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan ke dunia kepada kami yang percaya kepada-Mu sungguh semakin memberikan semangat iman untuk memperjuangkan keyakinan yang kami akui di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Puji syukur nomor 555. 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar, kudus
Pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Jemaat-Mu merana di dunia, kurniakanlah harapan yang esa. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, lot bacaan kita pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk sungguh menanamkan di dalam diri kita iman yang benar,
Lewat keyakinan kepercayaan kita berusaha untuk semakin mendalami Sang Mesias sebagai putra Allah dan tinggal di antara kita manusia. Dan itu berarti bahwa Allah tidak pernah diam, selalu terlibat dalam seluruh situasi kehidupan apapun bentuk kehidupan kita. Untuk itu mari di depan sakramen Maha Kudus kita mempercayakan semuanya itu dan mohon semoga dengan hati cinta kasihnya yang tak terbatas sungguh juga mengobarkan semangat iman kita untuk berani berkorban demi iman yang kita perjuangkan, karena iman itulah yang akan mengantar kita untuk menembus batas waktu dan ruang kehidupan menuju kepada kesempurnaan hidup yang kekal. Kita hening sejenak. Kita doakan bersama halaman 11, doa permohonan kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, demi cinta hatimu, Engkau telah mengorbankan dirimu di salib untuk keselamatan dunia. Engkau membarui kurban cintamu ini setiap hari di atas altar kami. Demi tindakan cintamu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi gerejamu, peliharalah dan sucikanlah sekalian orang yang menjadi anggota gerejamu di dalam cinta hatimu dan di dalam sabda kebenaranmu. Berkatilah Bapa Suci, uskup kami serta imam-imam kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk membawa cintamu kepada semua orang, dan dengan kata dan tindakan mewartakan amanat belas kasihanmu. Jiwailah kiranya mereka dengan roh cintamu, dan semangatilah mereka untuk mengusahakan segala-galanya demi kemuliaanmu serta keselamatan seluruh umatmu. Kasihanilah kiranya segala sahabat, kenalan, sanak keluarga dan kami sendiri. Arahkanlah hati kami kepada Bapa seperti hatimu sendiri, dan buatlah kami siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Ajarkanlah kami kebaikan, kelembutan hati, serta kesabaran. Berilah kami kekuatan untuk menyabarkan orang lain dan rela memaafkan seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga damai-Mu memerintah di dalam hati kami, karena justru untuk itulah kami telah dipanggil. Segala sesuatu yang kami kerjakan hendak kami persembahkan demi kemuliaan dan syukur kami kepadamu.
Kita buka puji syukur 206. Yesus yang terkasih, penebus dunia, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mau menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kini kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat atau yang terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai Gembala yang tunggal. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai. Berilah segala bangsa keadilan serta ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini, kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang segala masa. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum no vocedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepada-Mu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan lewat sakramen Maha Kudus pada kesempatan ini. Sesudah berkat dari sakramen Maha Kudus, lalu kita masuk dalam lagu terakhir pujian, dan sakramen kudus akan dikembalikan ke ruangan adorasi.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Nyanyian penutup dari buku nomor 7. Buku nomor 7. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jema. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih.